Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi tepat di hadapan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan di Istana Kremlin pada Kamis 30 Juni kemarin. Dalam pengakuannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia tak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin bahwa perang segera selesai. Ia pun berharap agar rantai pasok pangan, pupuk, dan energi bisa segera diperbaiki. Vladimir Putin tampak tak banyak menunjukkan reaksi kala Presiden Joko Widodo ingin perang segera diselesaikan. Saat Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, Putin justru terlihat meletakkan tangannya di podium, sementara matanya tampak melihat ke bagian atas seperti memperhatikan langit-langit. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama menghidupkan semangat multilateralisme. Ada setidaknya 5 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Presiden Putin, di antaranya adalah tentang kemanusiaan. Ia juga menyampaikan soal penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Presiden Jokowi menuturkan bahwa ruang damai atas konflik harus dilakukan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dirinya sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak
seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Pasca pertemuan dengan Jokowi, Putin menyampaikan pidatonya di hadapan Presiden Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan kembali jasa Rusia terhadap Indonesia. Ia mengatakan saat awal kemerdekaan Indonesia, Rusia banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, ia juga mengatakan banyak bangunan bantuan Rusia yang masih beroperasi hingga saat ini. Diketahui Jokowi melakukan kunjungan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Putin mengaku sangat senang lantaran momen tersebut menjadi momen pertama Jokowi datang ke Rusia sebagai presiden. Dikutip dari Kremlin.ru Jumat 1 Juli 2022, Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra utama di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif dan saling menguntungkan. Hubungan ini akan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang sudah berlangsung lama. Dalam catatan sejarah, Rusia membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah internasional. Dalam konferensi pers bersama tersebut, Putin juga mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Ia mengatakan pembicaraan berlangsung secara substantif. Putin menyebut fokus pembicaraan pada kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika positif. Dirinya dan Jokowi disebut sama-sama menaruh minat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknik. Putin juga menyinggung soal pemindahan ibu kota Indonesia. Ia mengatakan hubungan mereka memiliki potensi kerjasama bisnis dalam pengembangan infrastruktur, transportasi, dan logistik. Putin menyebut Rusia bisa berpartisipasi dalam proyek pemindahan ibu kota di Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni 2022. Jokowi mendapatkan pesan dari Zelensky untuk disampaikan kepada Putin dalam pertemuan sebelumnya. Saat ditanya soal isi pesan itu, Kremlin enggan membeberkannya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pesan yang disampaikan Jokowi bukanlah pesan tertulis. Namun Peskov tak merinci apa saja pesan dari Zelensky untuk Putin. Rusia mengonfirmasi pertemuan antara Jokowi dan Putin. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bersedia menjadi jembatan komunikasi antara dua negara yang saat ini terlibat konflik. Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk membantu dialog dua pimpinan negara tersebut. Sementara itu, juru bicara Zelensky Sergei Nikiforov mengatakan selalu menyampaikan pesan kepada seseorang melalui pidato publik. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Putin membicarakan banyak hal termasuk hubungan antar Rusia dan Indonesia. Menurut Putin, hubungan ini akan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang sudah berlangsung lama. Bahkan Putin menyampaikan kesediaannya untuk membantu pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hal, terutama soal kerjasama ekonomi. Presiden Putin menawarkan pada Indonesia proyek Russian Railways untuk perkembangan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Dikutip dari rilis resmi Kremlin Jumat 1 Juli, Presiden Putin menekankan bahwa Rusia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Putin juga mengingatkan peran Rusia saat awal kemerdekaan Indonesia dalam bidang pembangunan. Pembicaraan di Kremlin pada Kamis 30 Juni memfokuskan pada kerjasama perdagangan, ekonomi, dan juga teknik. Putin menjelaskan pada 2021, perdagangan bilateral menunjukkan pertumbuhan hingga 40%. Untuk itu, Putin menilai perusahaan Rusia bisa berpartisipasi dalam proyek IKN Nusantara yang dinilai benar-benar ambisius, seperti pembangunan infrastruktur Russian Railways. Pemimpin berusia 29 tahun ini berharap ibu kota Rusia, Moskow, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan peningkatan kualitas yang tinggi, sehingga proyek tersebut dinilai cocok untuk pengembangan IKN. Selain di bidang transportasi, Putin mengungkapkan perusahaan-perusahaan Rusia juga tertarik untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Специалистов, инженеров, строителей. В Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik mengembangkan nuklir di Indonesia. Ia pun mengaku ingin terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara. Ia pun ingin membantu membuat jalur kereta di IKN. Seusai bertemu Jokowi pada Kamis 30 Juni kemarin, Putin menuturkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden berusia 69 tahun ini menyatakan tertarik untuk membantu pengembangan nuklir di Indonesia. Putin mengatakan Rusia memiliki sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia, di antaranya perusahaan yang memungkinkan untuk membantu pengembangan industri nuklir negara. Putin juga menyoroti rencana perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Putin mengaku tertarik untuk ikut dalam megaproyek tersebut dengan melibatkan perusahaan perkeretaapian milik Rusia. Putin juga menawarkan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia di bidang lain, terutama sisi pariwisata dan keimigrasian dengan akses bebas visa serta jalur pesawat langsung dari Moskow ke Bali. Yang menambahkan bidang kerjasama kemanusiaan yang menjanjikan lainnya adalah perluasan dialog antar daerah dan juga antar agama, mengingat Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk.
Республики Индонезии. Это первый визит господина. Kabar soal kondisi kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memburuk sempat berembus kencang. Media barat kerap menyebut jika Putin diduga sakit kanker hingga Parkinson. Namun penampilan Putin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjukkan bahwa ia dalam kondisi baik. Hal ini terlihat saat Presiden Putin menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Istana Kremlin pada Kamis 30 Juni. Putin tampak bugar dan sehat saat berjalan beriringan dengan Jokowi. Orang nomor satu di Rusia itu bahkan sesekali melempar senyum kepada Jokowi. Tak hanya itu, momen lain juga terlihat saat keduanya berbincang di kursi. Presiden Putin tampak begitu antusias dan tidak menunjukkan gelagat aneh atau tanda-tanda sakit. Adapun pertemuan itu membahas soal upaya penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Pada pekan lalu, media Newsweek memberitakan bahwa Putin diduga menderita penyakit berat. Informasi itu bersumber dari Kepala Intelijen Ukraina, Mayor Jenderal Kirilo Budanov. Budanov bahkan memperkirakan harapan hidup bagi Putin hanya tersisa 2 tahun lagi. Klaim Budanov bahwa Putin tidak memiliki umur panjang muncul dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh USA Today pada Sabtu pekan lalu. Publikasi tersebut mencatat bahwa Budanov tidak memberikan bukti atas klaimnya. Lalu pada bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membantah jika Putin sakit. Ia menambahkan bahwa Putin muncul di depan umum setiap hari. Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезии. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras bahwa krisis pasar pangan global terjadi karena ulah negara barat. Putin juga mengatakan pada Jokowi bahwa penyebab permasalahan krisis bukan karena operasi militernya di Ukraina. Dalam pernyataannya, Putin menjelaskan bahwa persoalan krisis pangan adalah timbunan konsekuensi atas kebijakan makroekonomi yang tidak bertanggung jawab. Putin menuturkan persoalan produksi pertanian berakar pada kebijakan Barat yang membatasi pasokan pupuk Rusia dan Belarusia. Pernyataan itu ditegaskan Presiden Putin dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seusai pertemuan di Kremlin Moskow, Rusia pada Kamis 30 Juni. Putin juga menjelaskan bahwa negara Barat yang telah menghambat ekspor biji-bijian Rusia ke negara lain termasuk mempersulit asuransi kapal, pembayaran bank berdasarkan kontrak perdagangan. Putin merasa bahwa Barat tidak bijaksana dalam keputusannya sebab tidak mempertimbangkan posisi Rusia sebagai pemasok terbesar di dunia. Putin mengatakan Rusia telah memasok produksi pertanian ke setidaknya 161 negara. Tahun lalu Rusia juga mengekspor lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 33 juta ton gandum. Tahun ini Putin juga berharap panen biji-bijian yang baik sehingga bisa meningkatkan pasokan ke pasar eksternal hingga 50 juta ton.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tujuan operasi militer spesial Ukraina adalah memerdekakan Donbas. Ia juga menyebut tindakannya bertujuan melindungi rakyat yang tinggal di Donbas. Dikutip dari tribunwow.com, memasuki bulan kelima, Vladimir Putin menyebut operasi militer yang ia lakukan berjalan sesuai rencana. Putin mengatakan operasi militer tersebut berjalan dengan tenang dan sesuai irama. Meski begitu, Putin tak menjawab kapan konflik Rusia-Ukraina akan berakhir. Ia hanya menjawab bahwa pasukan militer Rusia terus bergerak maju sesuai tujuan yang ditentukan. Putin menggarisbawahi meminimalisir jumlah korban dan melindungi nyawa pasukannya merupakan hal terpenting. Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo meminta Ukraina untuk terus memerangi Rusia. Pernyataan kontroversial itu dikatakan Alexander saat KTT NATO di Madrid, Spanyol pada Rabu 29 Juni 2022. Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi tepat di hadapan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan di Istana Kremlin pada Kamis 30 Juni kemarin. Dalam pengakuannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia tak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin bahwa perang segera selesai. Ia pun berharap agar rantai pasok pangan, pupuk, dan energi bisa segera diperbaiki. Vladimir Putin tampak tak banyak menunjukkan reaksi kala Presiden Joko Widodo ingin perang segera diselesaikan. Saat Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, Putin justru terlihat meletakkan tangannya di podium, sementara matanya tampak melihat ke bagian atas seperti memperhatikan langit-langit. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama menghidupkan semangat multilateralisme. Ada setidaknya 5 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Presiden Putin, di antaranya adalah tentang kemanusiaan. Ia juga menyampaikan soal penyelesaian damai atas konflik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, Presiden Jokowi menuturkan bahwa ruang damai atas konflik harus dilakukan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dirinya sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap
menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Pasca pertemuan dengan Jokowi, Putin menyampaikan pidatonya di hadapan Presiden Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan kembali jasa Rusia terhadap Indonesia. Ia mengatakan saat awal kemerdekaan Indonesia, Rusia banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, ia juga mengatakan banyak bangunan bantuan Rusia yang masih beroperasi hingga saat ini. Diketahui Jokowi melakukan kunjungan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Putin mengaku sangat senang lantaran momen tersebut menjadi momen pertama Jokowi datang ke Rusia sebagai presiden. Dikutip dari Kremlin.ru Jumat 1 Juli 2022, Putin mengatakan Indonesia merupakan mitra utama di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif dan saling menguntungkan. Hubungan ini akan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang sudah berlangsung lama. Dalam catatan sejarah, Rusia membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah internasional. Dalam konferensi pers bersama tersebut, Putin juga mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Ia mengatakan pembicaraan berlangsung secara substantif. Putin menyebut fokus pembicaraan pada kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika positif. Dirinya dan Jokowi disebut sama-sama menaruh minat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknik. Putin juga menyinggung soal pemindahan ibu kota Indonesia. Ia mengatakan hubungan mereka memiliki potensi kerjasama bisnis dalam pengembangan infrastruktur, transportasi, dan logistik. Putin menyebut Rusia bisa berpartisipasi dalam proyek pemindahan ibu kota di Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni 2022. Jokowi mendapatkan pesan dari Zelensky untuk disampaikan kepada Putin dalam pertemuan sebelumnya. Saat ditanya soal isi pesan itu, Kremlin enggan membeberkannya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pesan yang disampaikan Jokowi bukanlah pesan tertulis. Namun Peskov tak merinci apa saja pesan dari Zelensky untuk Putin. Rusia mengonfirmasi pertemuan antara Jokowi dan Putin. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bersedia menjadi jembatan komunikasi antara dua negara yang saat ini terlibat konflik. Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk membantu dialog dua pimpinan negara tersebut. Sementara itu, juru bicara Zelensky Sergei Nikiforov mengatakan selalu menyampaikan pesan kepada seseorang melalui pidato publik. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Putin membicarakan banyak hal termasuk hubungan antar Rusia dan Indonesia. Menurut Putin, hubungan ini akan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang sudah berlangsung lama. Bahkan Putin menyampaikan kesediaannya untuk membantu pemindahan ibu kota negara Indonesia. Pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hal, terutama soal kerjasama ekonomi. Presiden Putin menawarkan pada Indonesia proyek Russian Railways untuk perkembangan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Dikutip dari rilis resmi Kremlin Jumat 1 Juli, Presiden Putin menekankan bahwa Rusia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Putin juga mengingatkan peran Rusia saat awal kemerdekaan Indonesia dalam bidang pembangunan. Pembicaraan di Kremlin pada Kamis 30 Juni memfokuskan pada kerjasama perdagangan, ekonomi, dan juga teknik. Putin menjelaskan pada 2021, perdagangan bilateral menunjukkan pertumbuhan hingga 40%. Untuk itu, Putin menilai perusahaan Rusia bisa berpartisipasi dalam proyek IKN Nusantara yang dinilai benar-benar ambisius, seperti pembangunan infrastruktur Russian Railways. Pemimpin berusia 29 tahun ini berharap ibu kota Rusia, Moskow, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan peningkatan kualitas yang tinggi, sehingga proyek tersebut dinilai cocok untuk pengembangan IKN. Selain di bidang transportasi, Putin mengungkapkan perusahaan-perusahaan Rusia juga tertarik untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional.
специалистов, инженеров, строителей. В Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Rusia Vladimir Putin tertarik mengembangkan nuklir di Indonesia. Ia pun mengaku ingin terlibat dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara. Ia pun ingin membantu membuat jalur kereta di IKN. Seusai bertemu Jokowi pada Kamis 30 Juni kemarin, Putin menuturkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden berusia 69 tahun ini menyatakan tertarik untuk membantu pengembangan nuklir di Indonesia. Putin mengatakan Rusia memiliki sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia, di antaranya perusahaan yang memungkinkan untuk membantu pengembangan industri nuklir negara. Putin juga menyoroti rencana perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Putin mengaku tertarik untuk ikut dalam mega proyek tersebut dengan melibatkan perusahaan perkeretaapian milik Rusia. Putin juga menawarkan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia di bidang lain, terutama sisi pariwisata dan keimigrasian dengan akses bebas visa serta jalur pesawat langsung dari Moskow ke Bali. Yang menambahkan bidang kerjasama kemanusiaan yang menjanjikan lainnya adalah perluasan dialog antar daerah dan juga antar agama, mengingat Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk. Республики Индонезия. Это первый визит господина. Kabar soal kondisi kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memburuk sempat berembus kencang. Media barat kerap menyebut jika Putin diduga sakit kanker hingga Parkinson. Namun penampilan Putin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjukkan bahwa ia dalam kondisi baik. Hal ini terlihat saat Presiden Putin menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Istana Kremlin pada Kamis 30 Juni. Putin tampak bugar dan sehat saat berjalan beriringan dengan Jokowi. Orang nomor satu di Rusia itu bahkan sesekali melempar senyum kepada Jokowi. Tak hanya itu, momen lain juga terlihat saat keduanya berbincang di kursi. Presiden Putin tampak begitu antusias dan tidak menunjukkan gelagat aneh atau tanda-tanda sakit. Adapun pertemuan itu membahas soal upaya penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Pada pekan lalu, media Newsweek memberitakan bahwa Putin diduga menderita penyakit berat. Informasi itu bersumber dari Kepala Intelijen Ukraina, Mayor Jenderal Kirilo Budanov. Budanov bahkan memperkirakan harapan hidup bagi Putin hanya tersisa 2 tahun lagi. Klaim Budanov bahwa Putin tidak memiliki umur panjang muncul dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh USA Today pada Sabtu pekan lalu. Publikasi tersebut mencatat bahwa Budanov tidak memberikan bukti atas klaimnya. Lalu pada bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membantah jika Putin sakit. Ia menambahkan bahwa Putin muncul di depan umum setiap hari. Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы рады приветствовать в Кремле президента Республики Индонезия. Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи.
Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Presiden Rusia Vladimir Putin bersikeras bahwa krisis pasar pangan global terjadi karena ulah negara barat. Putin juga mengatakan pada Jokowi bahwa penyebab permasalahan krisis bukan karena operasi militernya di Ukraina. Dalam pernyataannya, Putin menjelaskan bahwa persoalan krisis pangan adalah timbunan konsekuensi atas kebijakan makroekonomi yang tidak bertanggung jawab. Putin menuturkan persoalan produksi pertanian berakar pada kebijakan Barat yang membatasi pasokan pupuk Rusia dan Belarusia. Pernyataan itu ditegaskan Presiden Putin dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seusai pertemuan di Kremlin Moskow, Rusia pada Kamis 30 Juni. Putin juga menjelaskan bahwa negara Barat yang telah menghambat ekspor biji-bijian Rusia ke negara lain termasuk mempersulit asuransi kapal, pembayaran bank berdasarkan kontrak perdagangan. Putin merasa bahwa Barat tidak bijaksana dalam keputusannya sebab tidak mempertimbangkan posisi Rusia sebagai pemasok terbesar di dunia. Putin mengatakan Rusia telah memasok produksi pertanian ke setidaknya 161 negara. Tahun lalu Rusia juga mengekspor lebih dari 43 juta ton biji-bijian, termasuk 33 juta ton gandum. Tahun ini Putin juga berharap panen biji-bijian yang baik sehingga bisa meningkatkan pasokan ke pasar eksternal hingga 50 juta ton. Цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tujuan operasi militer spesial Ukraina adalah memerdekakan Donbas. Ia juga menyebut tindakannya bertujuan melindungi rakyat yang tinggal di Donbas. Dikutip dari tribunwow.com, memasuki bulan kelima, Vladimir Putin menyebut operasi militer yang ia lakukan berjalan sesuai rencana. Putin mengatakan operasi militer tersebut berjalan dengan tenang dan sesuai irama. Meski begitu, Putin tak menjawab kapan konflik Rusia-Ukraina akan berakhir. Ia hanya menjawab bahwa pasukan militer Rusia terus bergerak maju sesuai tujuan yang ditentukan. Putin menggarisbawahi meminimalisir jumlah korban dan melindungi nyawa pasukannya merupakan hal terpenting. Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo meminta Ukraina untuk terus memerangi Rusia. Pernyataan kontroversial itu dikatakan Alexander saat KTT NATO di Madrid, Spanyol pada Rabu 29 Juni 2022.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.